Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berisikan dengan saya sendiri Rizky Hairul Ramadan dengan stambuk 130202202668 dan teman saya Andi Abdi Farul Islam dengan NIM 130202202710 dan Muhammad Ikhlasul Amal Syam 13020220296 dan Ramadoya Nugrah 13020220227 dan terakhir Muhammad Rafi Fadil Nuryadin 13020220300. Yang pertama, materinya akan dibacakan oleh Andi Abdi Farul Islam. Andi Abdi Farul Islam, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama itu satu pendahuluan, latar belakang. Menara Bosowa sebagai salah satu ikon gedung perkantoran di Makassar memiliki tingkat kunjungan yang tinggi setiap harinya. Hal ini membuat kebutuhan akan sistem parkir yang efisien dan modern menjadi sangat penting. Namun sistem parkir yang ada saat ini masih menggunakan metode konvensional yang belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi. Area parkir di Menara Bosowa terbagi menjadi dua, yaitu parkiran mobil dengan 12 lantai dan parkiran motor hanya satu lantai. Proses parkir untuk mobil mencakup langkah-langkah seperti pencetakan karcis di pintu masuk, pencairan slot parkir secara manual, dan pembayaran yang dilakukan di pos parkir menggunakan metode tunai atau QRIS. Sedangkan parkiran motor masih lebih sederhana, tanpa palang pintu otomatis dan pencetakan kendaraan dilakukan secara manual oleh petugas. Salah satu parkiran motor seringkali overload pada jam-jam sibuk karena hanya menggunakan satu lantai, sehingga pengelola harus mengarahkan pengendara ke arah parkiran alternatif di luar gedung. Misalnya, masalah lainnya mencakup kekurangannya otomatis pada sistem parkir motor. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, bagaimana merancang sistem smart parking yang efisien untuk area parkiran mobil dan motor di Menara Bosowa. Kedua, bagaimana mengintegrasikan teknologi sederhana untuk meningkatkan kepraktisan proses parking. Ketiga, bagaimana sistem dapat membantu pengendara mobil menemukan slot parkir yang kosong dan cepat, terutama saat area parkir penuh. Yang keempat, bagaimana cara membuat sistem pembayaran lebih modern dan efisien dengan menggunakan metode cashless seperti kartu tap atau TE, teknologi pembayaran digital lainnya. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengembangkan sistem smart parking berbasis teknologi sederhana yang dapat meningkatkan efisiensi dan kepraktisan di Menara Bosowa. Kedua, mengintegrasikan fitur seperti pencetakan digital dan pemberian informasi slot parkir yang mempermudah pengguna. Yang ketiga, merancang sistem pembayaran yang lebih fleksibel untuk mendukung kemudahan transaksi bagi pengguna. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembagian sistem parkir di gedung perkantoran lainnya. 2. Memberikan pengalaman parkir yang lebih nyaman dan efisien bagi pengguna, serta mempermudah pengelola parkir dalam mengelola ruang parkir secara optimal. Sistem saat ini. Sistem parkir di Menara Bosowa masih menggunakan metode konvensional dan terbagi menjadi dua area utama: parkiran mobil yang menggunakan 12 lantai dan parkiran motor hanya menggunakan satu lantai. 1. Sistem parkiran mobil. Proses masuk. Pengguna mobil masuk melalui pintu depan, lalu menghentikan kendaraannya di mesin parkir. Di mesin tersebut, pengemudi menekan tombol untuk mencetak karcis yang berbasis
berisi ID parkir dan kode yang dipindai. Kedua, mencari slot parkir. Setelah melewati palang pintu, pengemudi harus mencari slot parkir yang kosong secara manual. Proses keluar. Proses keluar pengemudi menuju pos pembayaran. Di pos tersebut, petugas parkir memasukkan ID parkir dan nomor plat kendaraan dalam sistem. Setelah itu, pengemudi membayar biaya parkir sesuai dengan durasi parkirnya. Sistem parkir motor. Proses masuk. Pengendara motor masuk tanpa palang pintu otomatis. Proses keluar. Pengendara motor menuju pos penjaga parkir untuk menyerahkan struk parkir. Penjaga akan memeriksa struk dan mencetak ulang nomor plat kendaraan ke dalam sistem. Masalah yang sering dihadapi. Yang pertama, kesulitan mencari slot parkir kosong. Yang kedua, overall pada parkiran motor. Yang ketiga, proses manual yang pada parkiran motor. Yang keempat, sistem pembayaran yang terbatas. 3. Sistem Usulan. Maksudnya sistem usulan. Ringkasan. Kami mengusulkan sistem parkir yang menggunakan teknologi modern meskipun membutuhkan investasi yang lebih besar. Tujuan utama dari usulan ini adalah untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pencatatan kendaraan yang masuk dan keluar di area parkir, serta memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi para pengguna. Untuk sistem pencetakan, kami mengusulkan penggunaan kamera otomatis dengan teknologi ANPR, Automatic Number Plate Recognition, atau RFID. Dengan teknologi ini, setiap kendaraan yang masuk dan keluar akan tercatat secara otomatis tanpa perlu campur tangan manual. Sedangkan untuk pembayaran, kami mengusulkan metode kartu tap seperti yang digunakan di jalan tol. Selain itu, kami juga mengusulkan pengembangan sebuah website atau aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi sebagai member. Kami memahami bahwa penerapan sistem ini membutuhkan biaya yang cukup besar, namun ini merupakan investasi jangka panjang yang akan meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir dan kepuasan pengguna. Dengan sistem modern ini, Menara Bosowa dapat menjadi contoh implementasi smart parking yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan di era digital. Terima kasih untuk penjelasannya, Abdi Farul Islam. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rafi Fadil Nuryadin. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillah, terima kasih. Jadi dalam mengembangkan suatu sistem, kita membutuhkan dua kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Di sini terdapat beberapa kebutuhan fungsional. Yang pertama itu pencatatan kendaraan otomatis, yaitu sistem harus mampu mendeteksi dan mencatat kendaraan yang masuk dan keluar secara otomatis menggunakan kamera ANPR atau teknologi RFID. Dan data kendaraan seperti plat nomor, waktu masuk dan keluar harus tercatat dengan akurat di database. Yang kedua ialah sistem pembayaran dengan kartu tap. Sistem harus mendukung pembayaran menggunakan kartu tap berbasis e-money seperti yang digunakan pada jalan tol. Dan biaya parkir dihitung secara otomatis berdasarkan durasi parkir dan pembayaran langsung terintegrasi dengan sistem. Yang ketiga itu integrasi pembayaran cashless alternatif. Maksudnya sistem harus menyediakan metode pembayaran alternatif seperti kris untuk memberikan fleksibilitas pada pengguna. Dan setiap transaksi harus tercatat dalam sistem secara otomatis dan real time. Yang keempat, reservasi tempat parkir melalui aplikasi atau website. Yaitu sistem harus memiliki fitur untuk registrasi melalui aplikasi atau website, dan pengguna dapat melakukan reservasi tempat parkir sebelum tiba di lokasi. Dan adapun kebutuhan fungsional yang penurunan
kinerja, dan sistem harus dapat diperluas untuk menampung peningkatan jumlah kendaraan atau penambahan fitur di masa depan. Yang Recording kedua, in keamanan progress. data, yaitu sistem harus melindungi data pengguna dan transaksi dengan enkripsi standar industri. Dan sistem harus memiliki mekanisme autentikasi yang kuat untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang ketiga, waktu respon cepat. Gerbang otomatis harus membuka dalam waktu kurang dari 2 detik setelah kartu tap, RFID, atau transaksi selesai. Dan aplikasi atau website harus memuat informasi seperti ketersediaan slot dalam waktu kurang dari 1 detik. Adapun yang keempat, keandalan sistem harus memiliki uptime minimal 99,5% untuk memastikan layanan parkir tidak terganggu. Dan sistem harus memiliki mekanisme failover untuk menjaga operasional saat terjadi gangguan pada server utama. Adapun yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sistem ialah batasan. Yang pertama, ada keterbatasan anggaran, yaitu implementasi sistem parkir modern harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Yang kedua, ketergantungan pada infrastruktur existing. Sistem yang diusulkan harus dapat terintegrasi dengan infrastruktur parkir yang sudah ada, seperti gerbang masuk dan keluar tanpa perlu mengganti keseluruhan fasilitas fisik. Yang ketiga, konektivitas internet. Sistem parkir modern memerlukan konektivitas internet yang stabil untuk mendukung pencatatan real time, pembayaran online, dan fitur aplikasi mobile. Keterbatasan jaringan dapat mempengaruhi performa sistem. Yang keempat, keterbatasan pengetahuan pengguna. Beberapa pengguna mungkin tidak terbiasa dengan teknologi baru seperti kartu tap atau aplikasi mobile. Sistem harus menyediakan panduan yang jelas serta opsi manual untuk transisi ke teknologi baru. Selanjutnya sistem model akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pertama skenario. Yang A, skenario registrasi member, yang berisikan yaitu aktor, deskripsi pengguna mendaftarkan diri untuk menjadi member melalui aplikasi atau website. Untuk langkah-langkahnya, pengguna membuka aplikasi website sistem parkir Menara Bosowa. Pengguna mengisi data pribadi seperti nama, nomor telepon, dan email, dan plat nomor kendaraan. Yang ketiga, sistem memverifikasi data dan menyimpan informasi tersebut. Yang keempat, pengguna mendapatkan notifikasi bahwa registrasi berhasil. Yang keempat, skenario yaitu reservasi tempat parkir, yang terdapat di dalamnya yaitu aktor, deskripsinya yaitu pengguna melakukan reservasi tempat parkir melalui aplikasi. Langkah-langkahnya seperti pengguna login ke aplikasi menggunakan ID member, pengguna memilih waktu kedatangan, sistem menampilkan slot parkir yang tersedia, dan pengguna memilih slot parkir yang kosong dan mengonfirmasi reservasi. Yang ketiga yaitu ada skenario masuk area parkir, yang terlibat di dalamnya yaitu aktor, yaitu pengguna sebagai member atau non-member. Deskripsinya yaitu sistem memproses kendaraan yang masuk ke area parkir. Langkah-langkahnya, kendaraan mendekati gerbang masuk parkir, sistem membaca plat nomor menggunakan kamera ANPR atau mendeteksi RFID pada kendaraan. Jika pengguna adalah member dengan reservasi, sistem mencocokkan data reservasi dengan plat nomor. Jika pengguna non-member, sistem mencatat data kendaraan dan mencetak tiket digital. Dan gerbang otomatis terbuka setelah verifikasi selesai. Yang keempat yaitu ada skenario pembayaran parkir, yang berisikan di dalamnya yaitu ada aktor, dan deskripsinya yaitu pengguna menyelesaikan pembayaran setelah parkir. Langkah-langkahnya yaitu pengguna mendekati gerbang keluar, sistem menghitung biaya parkir berdasarkan durasi parkir, pengguna menyelesaikan pembayaran menggunakan kartu tap, kris, atau metode lainnya. Sistem mencatat transaksi dan memberikan notifikasi pembayaran selesai atau berhasil. Yang kelima yaitu adalah skenario keluar dari area parkir, yang terlibat di dalamnya yaitu adalah aktor, deskripsinya yaitu sistem memproses kendaraan yang keluar dari area parkir. Langkah-langkahnya yaitu kendaraan mendekati gerbang keluar, sistem membaca plat nomor kendaraan untuk memverifikasi data parkir. Yang ketiga, jika pembayaran telah dilakukan, gerbang otomatis terbuka. Jika belum, pengguna harus menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu. Dan sistem mencatat
waktu keluar, dan memperbaiki database. Dan selanjutnya ada use case model. Use case modelnya terbagi menjadi ada yang member dan ada juga non member. Untuk member sendiri, jika ingin meregistrasi, dia harus registrasi terlebih dahulu menjadi member. Untuk sistem masuknya itu dia menjadi reservasi parkir dan masuk parkiran, dan keluar parkiran membayar parkiran. Dan untuk non member sendiri, dia hanya use case-nya model itu hanya masuk parkiran, keluar parkiran, membayar parkiran. Untuk admin sistem, dia mengurus laporan operasional dan pemantauan slot parkir yang ada. Dan untuk petugas parkirnya sendiri hanya untuk menjaga atau pemantauan slot parkir dan keamanan. Dan yang ketiga yaitu ada data dictionary. Yang pertama itu ada tabel pengguna. Tabel pengguna itu berisikan atribut yaitu ID pengguna. Yang kedua nama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ikhlasul Syam. Yang pertama itu tabel pengguna yang berisikan atribut yaitu ID pengguna, nama, nomor telepon, email, dan tipe pengguna dan plat nomor kendaraan. Yang kedua ada tabel kendaraan yang berisikan atribut plat nomor, ID pengguna, tipe kendaraan, waktu masuk dan waktu keluar. Yang tabel ketiga itu tabel slot parkir yang berisikan atribut ID slot, status parkir, dan lokasi slot. Yang keempat adalah tabel reservasi. Tabel reservasi yang berisikan ID reservasi, ID pengguna, ID slot, waktu reservasi dan status reservasi. Yang kelima itu tabel transaksi yang berisikan ID transaksi, ID pengguna, total biaya, metode pembayaran, status transaksi, dan ID admin. Dan yang keenam adalah tabel admin yang berisikan atribut ID admin, nama admin, email, dan kata sandi. Berikut adalah kelas diagramnya. Kelas diagram yaitu pengguna, kendaraan, transaksi, reservasi, admin, dan tabel slot parkir. Untuk tabel kendaraan sendiri, dia berrelasi ke tabel pengguna, dan tabel reservasi berrelasi ke tabel pengguna juga. Begitupun untuk tabel transaksi, dia berrelasi ke tabel pengguna. Kemudian untuk tabel slot parkir, dia terhubung atau berrelasi ke tabel reservasi. Dan kemudian tabel admin, dia terhubung atau berrelasi ke tabel transaksi. Dan selanjutnya akan dibacakan materi oleh Muhammad Ikhlasul Syam. Kepada beliau, silakan. Baik. Perkenalkan, saya Muhammad Ikhlasul Syam. Di sini saya akan menjelaskan tentang dynamic model, yaitu sequence diagram. Jadi sequence diagram itu ada dua, ada untuk member dan ada juga untuk non member. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan bagian non member. Jadi diagram ini berfokus pada urutan kronologis pesan yang dipertukarkan antar aktor, sistem, dan komponen lain untuk menyelesaikan suatu proses atau skenario. Nah, di sini aktor utamanya yaitu ada pengemudi. Jadi pengemudi ini berinteraksi dengan sistem atau dia menekan tombol tiket parkir dan pembayaran. Kemudian yang kedua, terutamanya ada administrator. Nah, di mana dia memantau sistem lalu menganalisis data. Aktor yang ketiga yaitu sistem smart parking yang bertugas untuk mengelola proses parking dan pembayaran. Kemudian ada database. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ikhlas yaitu sequence diagram. Dipersilahkan. Baik, saya Muhammad Ikhlasul Syam akan menjelaskan tentang dynamic model, yaitu sequence diagram. Sequence diagram ini terbagi menjadi dua, yaitu non-member dan member. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian member.
bagian non-member. Jadi, diagram ini berfokus pada urutan kronologis pesan yang diperuntukkan antara aktor, sistem, dan komponen lain untuk menyelesaikan suatu proses atau skenario. Nah, adapun aktor utama yang ada pada sequence diagram itu ada customers sebagai pengemudi. Jadi dia ini berinteraksi dengan sistem. Kemudian ada admin. Admin ini memantau sistem lalu menganalisis data. Kemudian ada sistem parking. Sistem parking ini mengelola proses parking dan pembayaran. Dan ada database. Database ini menyimpan status lot dan data transaksi. Kemudian untuk alur utamanya, yang pertama itu customer atau pengemudi menekan tombol tiket pada portal. Kemudian sistem mengecek status parkiran di database, apakah kosong atau terisi. Kemudian sistem menampilkan status parkiran di layar LCD. Jika kosong, sistem membuka palang masuk, dan jika penuh, sistem memberikan pesan parkiran penuh. Kemudian ada customer atau pengemudi masuk, parkir dan melakukan pembayaran. Setelah itu, sistem memvalidasi pembayaran di database. Setelah pembayaran berhasil, maka palang pintu atau portal keluar akan terbuka. Dan admin akan memantau transaksi dan sistem melalui laporan data. Kemudian yang kedua ada untuk member. Di mana ini? Nah, adapun aktor utama pada member yaitu ada pengemudi. Pengemudi ini sama dengan yang tadi, berinteraksi dengan sistem untuk mengirimkan data pendaftaran. Jadi member melakukan pendaftaran. Kemudian ada admin. Admin bertanggung jawab memvalidasi dan memutuskan apakah pendaftaran diterima atau ditolak. Kemudian ada sistem parking. Sistem parking ini bertugas untuk menerima data dari pengemudi, mengelola komunikasi antar aktor, dan mengintegrasikan proses database. Kemudian ada database. Database menyimpan data sementara dan permanen terkait pendaftaran member. Adapun alur utama dari member yaitu pengemudi mengirimkan data pendaftaran, pengemudi mengisi dan mengirimkan formulir pendaftaran online melalui antarmuka aplikasi atau situs web parkiran yang dibuat. Kemudian sistem menerima data tersebut untuk diproses lebih lanjut. Kemudian sistem menyimpan data sementara. Kemudian sistem mencatat data sementara di database menunggu validasi dari administrator. Kemudian untuk admin yang memvalidasi data, sistem mengirim notifikasi ke administrator tentang adanya pendaftaran baru. Kemudian administrator memeriksa data yang disimpan di database seperti kelengkapan dan keaslian dokumen. Kemudian ada keputusan admin. Jika disetujui, sistem mencatat data sebagai member permanen di database. Sistem mengirimkan notifikasi dan ID member kepada pengemudi melalui aplikasi. Kemudian jika ditolak, sistem mengirimkan notifikasi penolakan kepada pengemudi lengkap dengan alasan mengapa pengemudi ditolak. Kemudian untuk database menyimpan data permanen. Jadi semua data pengemudi yang valid disimpan secara permanen di database untuk digunakan saat pengemudi menggunakan layanan parkir. Lanjutkah? Untuk selanjutnya, materi user interface akan dibacakan oleh Rama Dewi Anugrah. Untuk Rama Dewi Anugrah dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang user interface, yang dimana
untuk user interface ini memiliki alur yang dimulai dari layar get started, terus kemudian pengguna dapat masuk atau mendaftar akun terlebih dahulu. Kalau misal pengguna belum mendaftarkan akun, terus setelah masuk pengguna akan melihat layar utama dengan pilihan untuk member ataupun non member. Sedangkan pengguna juga dapat mengakses menu drop down untuk pengaturan akun atau keluar dari aplikasi. Nah, kembali ke layar utamanya, di mana member, kalau pilihan member itu bisa melakukan reservasi dan akan disediakan oleh admin. Terus kalau misalnya non member, nanti pengguna dapat langsung membeli parkiran yang kosong. Ini terlihat di sini ada pilihan lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 dan lantai seterusnya. Oke. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang glosarium, di mana untuk glosarium yang ada di proyek kami yaitu sistem smart parkir, yang dimana sistem berbasis teknologi ini yang mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengelola parkir secara otomatis dan efisien. Dan kedua, member, yaitu pengguna yang telah mendaftar ke dalam sistem memiliki akses ke fitur tambahan seperti reservasi parkir, pembayaran otomatis, dan pengelolaan akun pribadi. Nah, yang ketiga, non-member, pengguna yang tidak terdaftar di sistem. Mereka hanya dapat menggunakan fasilitas parkir dengan layanan dasar. Terus keempat, admin sistem, yang dimana orang yang bertugas untuk mengelola sistem, baik secara operasional dan manajemen slot parkir. Terus petugas parkir, dimana personal yang membantu operasional parkir di lapangan. Terus lanjut, registrasi member, di mana proses ini yaitu proses pendaftaran pengguna ke dalam sistem smart parking. Terus reservasi parkir, di mana fitur ini yang memungkinkan member memesan slot parkir sebelum tiba di lokasi untuk memastikan ketersediaannya. Lanjut, untuk masuk parkiran, proses kendaraan memasuki area parkir melalui gerbang otomatis. Terus yang lanjut, keluar parkiran, di mana proses kendaraan meninggalkan area parkir. Lanjut, pembayaran parkir, yang dimana mekanisme ini untuk menyelesaikan biaya parkir. Dan lanjut, laporan operasional, di mana data dan laporan yang dihasilkan sistem untuk membantu admin memantau kinerja sistem parkir. Dan terakhir yaitu pemantauan slot parkir, di mana fitur ini untuk melacak ketersediaan slot parkir secara real time, baik untuk admin, sistem maupun pengguna melalui aplikasi. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi atau makalah atau tugas kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari kelompok kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.